Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka ya. Pembacaannya tentang apa? Oke, ada 3. Cupid Arrow, Love, and Golden Mirror. Oke, aku melihat di sini kamu masih memiliki keyakinan ya bahwa cinta yang kamu harapkan, yang tepat untukmu itu akan datang gitu ya. Dan bahkan cinta tanpa syarat yang akan datang untukmu itu kamu masih meyakini itu ada gitu ya. Tapi saat ini memang kamu lagi mencintai diri sendiri dulu. Mencoba untuk memenuhi kebutuhan dirimu sendiri, menyayangi dirimu sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi daya tarikmu ya. Intinya saat ini kamu memilih untuk memprioritaskan dirimu dulu gitu ya. Dan inilah ketertarikanmu. Tapi nampaknya aku lihat di sini kamu kayak masih ada energi atau berdealing dengan seseorang yang narsis, bahkan mungkin love bombing ya. Dia adalah orang yang masih sering mementingkan diri sendiri ya. Dia pernah ya aku lihat di sini entah ini akan menjadi cerita dengan orang baru atau ini masih menjadi cerita orang lama. Intinya aku lihat di sini kamu meyakini bahwa cinta sejati itu masih ada untukmu. Tapi di sini ceritanya kayak masih ada energi dari orang yang narsis, love bombing ya. Hati-hati bagimu. Oke, aku melihat di sini ada Page of Swords ya. Ada masalah kamu dengan orang ini. Selalu berkonflik, selalu akan ada pertengkaran, bahkan mungkin cuman gara-gara hal-hal kecil tuh udah akhirnya kalian bertengkar, berselisih paham, ya ribut gitu ya. Kemudian akhirnya ya mau nggak mau tuh saling menarik diri gitu aku lihat di sini. Oke, ini orang lama ya, masih jadi energi orang lama. Ini aku lihat karena aku lihat ini orang tuh ingin meminta maaf sama kamu atas apa yang telah dia lakukan. Dia pengen rekonsiliasi lagi, dia pengen datang lagi sama kamu ya. Kalau Three of Swords biasanya nih orang yang pernah mengkhianati kamu sih ya, pernah selingkuh ya, pernah berkhianat, pernah menipu kamu, membohongi kamu, seperti itu. Dan nampaknya juga memang bagi kamu dengan orang lama ini butuh waktu yang lama untuk bisa punya hubungan yang langgeng ya. Kalau udah Page of Swords tuh emang gitu ya, kayak butuh waktu lama. Mungkin bisa jadi juga hubungan yang telah kamu jalin dengan orang lama ini sudah bertahun-tahun juga, tapi nggak ada kejelasannya, nggak ada perkembangannya, nggak ada ceritanya mau dibawa kemana atau akan seperti apa, itu nggak ada gitu ya. Jadi masih aku lihat butuh waktu yang lama. Jadi kalau aku lihat sih kamu nggak perlu sih mengharapkan orang ini lagi ya. Tapi I don't know why, kenapa nih ceritanya masih energi orang lama. Bisa jadi karena kamu mungkin masih ingin selalu terkoneksi, masih ingin cari-cari tahu keadaan dia, masih mengharapkan dia, biasanya seperti itu. Makanya energinya masih terbacakan orang lama gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kalian memang mengharapkan hubungan yang pasti-pasti aja, sebaiknya nggak berharap lagi sih dengan orang lama ini gitu. Karena memang kalau The Page of Swords itu biasanya energi hubungannya itu akan butuh waktu yang panjang gitu untuk bisa bersama, dan itu pun entah sampai kapan gitu ya. Apalagi hubungannya ini on off terus. Aku lihat di sini dia melakukan kesalahan, berpisah, kemudian nanti datang lagi, nanti buat kesalahan lagi, selingkuh lagi kah atau apa, bohongin kamu kah, atau tiba-tiba ngilang begitu saja gitu ya. Aku lihat seperti itu. Oke, apalagi di sini aku lihat Six of Wands reverse ya. Selama ini kamu sudah berjuang mati-matian untuk dia. Kamu selalu memberikan apa yang dia mau. Kamu selalu memperjuangkan hubungan ini, mengusahakan segalanya untuk bisa langgeng. Tapi ya apa dari dia nggak ada. Ya aku lihat di sini nggak ada perjuangan atau balasan dari dia. Bahkan dia mungkin hanya memperdulikan hal lainnya atau memperdulikan pasangan dia yang lain gitu.
Terus itu juga mungkin kamu selama ini tidak dihargainya, tidak dihormati, atau bahkan tidak dianggap sebagai pasangan gitu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu pun sudah menyerah sih ya, kamu sudah nggak percaya diri lagi untuk membuat hubungan ini bisa langgeng. Tapi mungkin di alam bawah sadarmu atau di hati kecilmu masih ada pengharapan, itu masih kayak pengen tahu keadaan dia, masih berharap bisa bertemu lagi, bersama lagi, atau dia berubah, datang ucuk-ucuk ke kamu. Bisa jadi kamu masih punya pemikiran atau harapan yang seperti itu, makanya energi masih orang lama ya. Oke, step by step deh, nggak apa-apa, pelan-pelan ya untuk bisa benar-benar move on kayak gitu. Dan aku lihat di sini kamu pun sering kayak mikir ya, kenapa sih kok aku sama dia ini sulit banget bisa langgeng hubungnya, giliran teman-teman aku yang effortnya Maya segitu-gitulah gitu ya, tapi mereka bisa ada komitmen jangka panjang kayak gitu ya. Gimana kamu berdealing dengan orang yang toxic ya, aku lihat di sini. Terus itu juga Three of Pentacles, butuh kerja sama tim sebenarnya ya. Kalau memang ingin punya hubungan yang langgeng, berarti selama ini kalian tuh nggak pernah bekerja sama untuk membuat hubungan ini langgeng kayak gitu. Bahkan mungkin kalian nggak punya tujuan yang sama terhadap hubungan ini mau dibawa kemana ya. Aku lihat di sini. Jadi kayak nggak ada usaha dari salah satu pihak gitu. Terus itu juga aku melihat kayak kalian ini ternyata selama ini selalu mengalami masalah yang cukup besar, sehingga mungkin kalau misalkan nggak cukup besar bisa jadi mungkin berulang kali terjadi ya, atau ya gimana deh, pokoknya ada masalah dan itu tidak pernah kalian selesaikan karena kalian tidak bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang kalian miliki selama ini gitu. Jadi kayaknya butuh seseorang sebagai konselornya kalian untuk bisa cari cara gimana untuk menyelesaikan masalah kalian gitu ya. Apalagi kalau aku lihat juga kan ceritanya nih, kamu yang selalu effort, dianya nggak effort, gimana mau kalian cari juga seseorang konselor kalau misalkan hanya sebelah pihak yang effort, ya aku lihat sih ya hanya membuang-buang waktu sih gitu. Tapi kalau mau dicoba ya silakan gitu ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini dia orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau mungkin dengan pelajarannya, mungkin dia masih sekolah kah ya. Jadi dia sibuknya sama itu, pekerjaannya atau sekolahnya, dia masih berkonsentrasi pada itu. Aku lihat di sini ya. Jadi kamu makanya sering diabaikan, sering tidak diperdulikan. Kemudian aku lihat saat ini kayak kamu atau dia nih yang kayaknya lagi mengevaluasi setiap situasi dan hati-hati sebelum mengambil suatu tindakan atau langkah apapun ya. Kalian kayak perlu menangani atau perlu memahami konflik ya, yang sebenarnya mempengaruhi hubungan kalian ini sebenarnya seperti apa gitu. Terus itu juga aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya sudah mungkin mengungkapkan perasaan, tapi mungkin kayak masih dia pendam effortnya. Jadi cuma ngasih tahu aja kalau dia suka sama kamu, tapi nggak ada effort gitu loh ya, sehingga ya perasaan dia ya memakan dirinya sendiri. Atau bisa jadi kamu ya, kamu udah menunjukkan perasaan kamu, udah ngasih tahu ke dia kalau kamu sayang sama dia, cinta sama dia, tapi ya nggak ada effort dari kedua belah pihak atau salah satu pihak seperti itu, sehingga ya menyakitkan aja, ngebuat frustasi doang nih hubungan kayak gitu ya. Apa ya, perasaan tapi tidak ditunjukkan dengan action, dengan tindakan seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang sebaiknya kalian harus melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang sama gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini salah satu di antara kalian kayak masih ada yang memendam perasaan atau memendam emosi ya, sehingga apa ya, perasaan kalian tuh nggak sehat gitu ya. Salah satu, atau mungkin bisa jadi ya kalau misalkan kalian berdua sama-sama masih memendam perasaan dan emosi kalian satu sama lain, ya aku lihat di sini secara mental sih nggak sehat gitu ya. Dalam upaya untuk membuat pasangan bahagia, merasa puas, aku lihat di sini kamu mungkin selalu mengorbankan mentalmu
Ya, aku lihat di sini mentalmu habis-habisan, hancur-hancuran. Kamu melakukan segalanya untuk dia biar dia puas dengan kamu, agar dia bahagia bersama kamu. Ya, tapi buktinya ya nggak ada effort dari dia, penghargaan dari dia pun nggak ada gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin salah satu di antara kalian, atau mungkin dia selalu menghindari konflik dan argumen dari kamu. Dia selalu melarikan diri dari masalah-masalah ya, sehingga menyebabkan perselisihan dan adanya ketidakpercayaan dari komunikasi gitu loh. Jadi komunikasi kalian kayak ya sulit banget untuk terjalin. Terus itu juga kalau aku lihat di sini tuh apa ya, dia selalu lari dari masalah, tidak mau menyelesaikan masalah ya, dia selalu kabur, dia selalu mau enaknya doang ya, dia selalu maunya diperhatikan, dia selalu maunya dikasih, disuapin seperti itu ya. Emang sulit kalau misalkan kamu berdialog dengan seorang yang seperti ini. Seven of apa ini namanya, cups reverse. Berarti aku lihat di sini ini orang kan mau rekonsiliasi lagi ya, dia kan mau datang lagi nih. Nah, dia mau datang itu kayaknya sih memang ingin menyelesaikan masalah di antara kalian, atau ingin apa namanya ya, ingin ingin memperbaiki hubungan denganmu ya, kalau aku lihat di sini. Karena aku lihat di sini mungkin masalah-masalah ini mengganggu dia dan hubungan dia akhir-akhir ini. Terus itu juga dia tidak mau menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Dia ingin memastikan dalam hubungan kalian ini tidak menjadi lebih kacau dari ini gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kemungkinan dia akan datang ya, entah dengan cara apa dia akan datang, atau dengan sikap yang seperti apa. Intinya tuh niatnya ada untuk biar nggak lebih parah sih masalahnya, atau nggak lebih dingin dari ini gitu, nggak lebih cuek-cuekan dari ini gitu loh, aku lihat di sini. Oke. Kalau memang nanti dia akan datang, kemungkinan kamu akan merasa tidak nyaman ya. Mungkin terlihat hubungan ini atau dia datang dengan cara baik-baik mungkin ya, tapi sebenarnya aku lihat tidak. Karena kalau aku lihat di sini kamu akan merasa tidak nyaman dengan kedatangan dia. Entah apa yang akan dia lakukan, aku lihat di sini ya. Terutama di sini aku lihat mungkin juga akan masih sama, komunikasi masih akan sulit terjadi, atau ya on off, atau mungkin dia sulit untuk diajak ngobrol, untuk diajak berdiskusi dengan kamu. Dan juga masih banyak adanya ketidaksepakatan di antara kamu dengan dia ya. Terus itu juga aku lihat di sini walaupun niat dia ingin memperbaiki masalah, tapi ternyata ada demun, berarti masih ada masalah yang akan dia tekan, atau masih ada masalah yang tidak mau dia selesaikan di sini ya. Sehingga adalah rasa ketidakamanan yang akan muncul di antara kamu dengan dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih dengan ketidakjujurannya tentang sesuatu, entah apa itu, tapi dia masih akan menyembunyikan ketidakjujuran terhadap kamu. Sehingga ya kalau misalkan dia datang, sebaiknya diamati aja ya, dilihat dengan jelas sebenarnya nih orang mau apa sih ya, dinilai aja gitu ya, nggak usah kebaperan duluan, dilihat aja. Karena kalau aku lihat di sini orang yang bukan apa ya, bukan, mungkin bisa dibilang tuh kayak kemungkinan dia hanya nggak mau aja kehilangan kamu. Mungkin dia memang orangnya narsis ya. Ya itu tadi ya, ada golden mirror ya, kamu berdiri dengan orang yang narsis kan. Orang yang narsis itu nggak mau ditinggal sendirian. Jadi dia mau cari teman, atau mau cari orang yang akan berfokus pada dia gitu loh. Mungkin selama ini karena hubungan kamu dengan dia sudah bertahun-tahun ya dia sudah terbiasa dengan fokusnya kamu ke dia gitu, sehingga kalau udah kamu pergi dari dia tuh rasanya kehilangan gitu loh, kehilangan fokus dari seseorang yang sudah biasa ngefokusinnya ke dia gitu loh, paham nggak sih? Nah jadi dia kayak kemungkinan datang ini ya memang ada niatan untuk memperbaiki, tapi sebenarnya dia nggak berani, jadi masih ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kamu harus tetap tenang, amati sampai detail situasinya lebih jelas. Sebenarnya nih orang mau ngapain gitu. Kalau hanya untuk menghibur dia agar dia tidak kehilangan kamu, komunikasi kalau nggak penting untuk hidupmu ya. Kalau misalkan nggak berharga bagi hidupmu, lebih baik udah deh
udah close off aja ya, lepaskan. Aku lihat di sini ya, karena ya orangnya nggak tahu ya, plan ya aku lihat ya, kayak banyak ketakutan, ketidakberanian, atau memang orangnya itu kaku, canggung, atau bisa juga memang orangnya ya nggak satset gitu loh ya, entah deh, pokoknya orangnya freak kalau aku lihat di sini. Ya, ngelucu juga nggak lucu mungkin. Ya mau ngapain juga nggak ngerti, intinya kalau aku lihat sih ya pengen datang aja gitu, niatnya memang ingin memperbaiki hubungan, tapi masih ada masalah yang akan dia tekan atau tidak dia selesaikan, seperti itu ya. Seperti itulah ya, bisa jadi juga cuman untuk iseng atau menghibur diri dia sendiri biar dia punya temen chat atau temen ngobrol gitu. Ya, jadi intinya gini deh, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, amati aja dia sebenarnya mau apa gitu ya, amati dengan jelas nih orang sebenarnya mau ngapain gitu ya. Soulmate, oh ternyata dia ini kayak masih ada ikatan batin gitu loh, masih sering merasakan adanya kamu di hidup dia, masih sering kepikiran gitu ya kali, masih sering kepikiran, masih sering pengen tahu keadaan kamu, keingetan kamu tuh, karena memang masih ada ketertarikan. Hanya saja tingkat kodependensi di hubungan ini tuh tinggi. Ya ampun, ini banyak banget. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Ya, tingkat kodependensi di hubungan ini cukup tinggi ya, entah ini kamu atau dia yang terlalu bergantung satu sama lain ya, ke salah satu pihak lebih tepatnya ya, entah ini kamu atau dia, situasikan aja ya, dia adalah orang masa lalumu yang sempat dekat dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu atau berinteraksi dengan kamu, dia orang masa lalu. Tuh masih ada playfulness, dia orang yang masih suka senang-senang, masih childish, kekanak-kanakan, masih suka have fun, belum siap untuk diikat atau berkomitmen ya, masih suka bebas kesana sini. Nah, ketika dengan kamu, kalau aku lihat sih dia memang mau mencari penghiburan ya, karena kamu mampu menghibur dia, kamu mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, apa yang dia mau bisa kamu kasih, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu yang sosoknya seperti ini selalu memberi dia, tiba-tiba hilang, ya dia ngerasa kayak aduh ada yang hilang nih gitu, dia cari lagi kamu agar dia bisa merasa tenang, nyaman, bahagia, dihibur oleh kamu. Entah apa cara kamu menghibur, dengan memberinya hadiah kah, memotivasinya kah, atau memberinya uang kah, atau apapun ya, atau hanya sekedar humor belaka, ngobrol gitu, itu udah membuat dia senang. Tergantung ya apa yang selama ini kamu effortin ke dia gitu. Kalau aku lihat dia masih memang masih tertarik sama kamu ya, dia juga masih percaya bahwa kalau misalkan dia masih masih bisa berkomunikasi dengan kamu, berarti memang kalian masih berjodoh gitu loh ya, berarti memang masih diatur oleh semesta untuk tetap datang lagi gitu loh ya. Nah tuh deception, masih ada yang dia sembunyikan dari kamu ya, masih ada yang dia tutupi dari kamu, entah tentang apa itu, entah perasaannya, entah keadaannya, entah apapun lah ya, masih ada lah yang dia sembunyikan. Flirt, terutama tentang flirt ini tentang dia gampang tergoda ya, bisa jadi dia masih menyembunyikan bahwa dia mau sama kamu, tapi dia juga masih ada yang lain, masih ada pasangan yang lain kayak gitu ya. Give your relationship change, dia juga ingin meminta kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi dia pengen minta kesempatan lagi untuk bisa barengan lagi sama kamu, deket lagi sama kamu, ada kamu lagi di hidup dia, kayak gitu loh, paham gak sih? Cuman ya niatnya seperti itu, masih masih pelin-pelan, masih suka senang-senang, masih childish. Jadi ya aku lihat di sini kamu memang nggak patut sih untuk mengharapkan orang ini. Percaya saja, kalau di sini kamu membuat dirimu berkualitas, maka akan ada kok seseorang yang tertarik sama kamu dan akan selevel juga dengan kamu ya. Jadi sebaiknya ya nggak usah lah dipikir-pikirin terus tentang dia, karena energinya masih orang lama lagi nih pembacaannya gitu ya. Jarang gitu. Dari bulan kemarin aku lihat jarang gitu aku ngebacain energi orang baru. Ada memang, aku lihat di sini ada energi orang baru ya, tapi lebih banyak dan lebih kuat energi orang lama. Ya bisa jadi kamu memang masih
menunggu berita dari dia, ya cuman mungkin hanya sekedar pengen tahu nih perasaan dia, pemikiran dia, atau apa yang terjadi dengan dia itu ya. Itu juga jadi ngebuat pembacaannya tentang orang lama lagi. Ya oke, aku tidak bisa memaksa ya kalian harus udah close up aja, enggak harus seperti itu. Kalau memang niat kamu masih belum mau untuk benar-benar move on, lepas dari dia, meninggalkan dia, ya nggak akan bisa juga aku memaksa gitu ya. Intinya seperti itu, dia ingin meminta kesempatan lagi sama kamu untuk ya tetap bersama lagi, tetap terkoneksi, tetap berkomunikasi seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini bulan ada hubungannya antara kamu dengan dia. Situasikan aja. Ada Agustus, Juni, September, Desember, Oktober, Juli, Maret, April. Kemudian ini ada angka, ini juga ada hubungannya antara kamu dan dia. 18, 20, 3, 29, 5, 27, 16, 17, 19, 11, 12, 31, 21, 9, 24, 14, 15, 1, 22. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia, situasikan aja ya. Ada sio kelinci, sio kambing, sio ular, sio kerbau, sio kuda, sio ayam, sio babi, satu lagi sio monyet. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. D I G Z S E N R P M O V A C H R J B K, F, X, U, dan T. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.